Modifikasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari dunia otomotif. Modifikasi sendiri bertujuan agar kendaraan memiliki tampilan yang berbeda sesuai dengan cerminan karakter dan selera pengendara. Bagi pecinta roda 2, banyak sekali aliran modifikasi yang terus berkembang sesuai zaman, tren, dan kebutuhan pemilik motor. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas seputar aliran modifikasi sepeda motor yang dulu pernah eksis di Indonesia. Aliran modifikasi apa sajakah itu? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama ada modifikasi motor ceper. Yap, sesuai namanya, modifikasi yang satu ini tujuannya adalah membuat motor menjadi seceper atau sependek mungkin. Tren modifikasi ceper ini sudah ada sejak akhir tahun 90-an dan mulai booming di Indonesia pada tahun 2000-an awal. Ada berbagai cara yang dilakukan modifikator agar motor berubah menjadi lebih pendek. Untuk kategori motor ceper biasa, bisa dilakukan dengan menyeting ataupun mengganti shock breaker dengan ukuran yang lebih pendek, serta memasang ban dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian ada kategori motor ceper yang agak ekstrim, di mana untuk yang satu ini posisi ban belakang dibuat lebih maju ke depan, memakai shock breaker super pendek, atau bahkan hanya mengganjalnya saja dengan sebuah besi pendek. Lalu yang terakhir, ada kategori motor ceper ekstrim, di mana untuk kategori ekstrim ini, ban belakang diposisikan lebih maju, hampir mepet ke bagian mesin, atau terkadang dibuat juga rangka tambahan khusus. Tidak sampai di situ saja, kemiringan shock breaker depan juga diubah, bahkan ada juga yang sampai rangkanya bisa ditekuk-tekuk seperti robot transformer kayak gini. Inti dari modifikasi motor ceper ini adalah semakin terlihat ceper, maka pemilik akan semakin bangga. Apalagi kalau sampai diliput oleh majalah Autotrend maupun Motor Plus. Saking ramainya modifikasi motor ceper di kalangan bikers tanah air, pada tahun 2005 sempat juga dibentuk IMCI atau Ikatan Motor Ceper Indonesia sebagai wadah bagi pecinta motor ceper di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun penggemar motor ceper saat ini sudah tidak seramai dulu, komunitas ini sebagian masih aktif sampai sekarang. Ada beberapa alasan kenapa aliran motor ceper ini kurang begitu disukai. Di antaranya adalah motor ceper kurang nyaman ketika dikendarai karena suspensi tentu saja tidak bisa bekerja secara maksimal. Pengendara juga agak ribet, di mana harus hati-hati saat mengendarai motor ceper. Ya kalau nggak hati-hati bisa nggasruk permukaan yang nggak rata, karena ketinggian motor hanya beberapa senti saja dari aspal. Serta tak lupa juga, pengendara harus turun apabila motor melewati jalanan berlubang ataupun saat melewati polisi tidur. Tapi kalau emang udah hobi sih, resiko apapun ditanggung dan tetap gaspol aja. Yang kedua ada modifikasi motor matic lowrider. Jauh sebelum ada tren modifikasi matic bear, Thai look, baby look maupun matic trondol, di negara kita pernah booming modifikasi matic lowrider. Tren modifikasi ini menjamur di berbagai daerah ketika pasar motor matic mulai diminati pasar. Tepatnya ini terjadi di era motor-motor matic karbu seperti Mio Sporty, Mio Soul, Beat Karbu, Vario Karbu, dan lain-lain. Hal paling dasar yang dilakukan untuk modifikasi matic lowrider ini adalah dengan memasang engine mounting alias dudukan mesin berukuran lebih panjang dari ukuran standar. Hal ini bertujuan agar roda belakang posisinya lebih mundur. Selain ubahan pada engine mounting, opsi lain modifikasi ini adalah mengubah kaki-kaki menggunakan velg tapak lebar dan ban berukuran gambot. Ada yang depan belakang dibuat lebar, ada juga yang depan memakai velg standar tapi belakang memakai velg lebar, tergantung selera pemilik motor. Meski dimensi motor berubah menjadi lebih panjang, namun motor tetap terlihat padat, berisi, dan kekar, apalagi kalau dipasangi ban tapak lebar. Inilah yang membuat modifikasi matic lowrider keren dan menjadi salah satu aliran modifikasi yang saya sukai. Motor matic yang cukup favorit di modif kala itu diantaranya adalah Vario 110 dan juga Mio Soul. Hal ini bukan tanpa alasan, kedua motor tersebut lebih sering dipilih karena bodinya yang cenderung lebih berisi ketimbang matic-matic lain yang beredar saat itu. Tapi kalau kita lihat motor matic zaman sekarang, sepertinya nggak kalah keren juga kalau dimodif model lowrider ini. Dulu saking populernya modifikasi ini, grup band Sheila on 7 sampai pernah menggunakan matic lowrider di salah satu video klipnya pada lagu yang berjudul Betapa. Di
Di video klip yang diunggah di YouTube pada tahun 2011 tersebut, terlihat semua personil Sheila on 7 sedang mengendarai motor Matic Lowrider. Nah, boleh dicek tuh videonya kalau teman-teman penasaran. Saat ini penggemar modifikasi Matic Lowrider masih ada kok. Ya, meskipun jarang banget kelihatan di jalanan, tetapi sesekali masih bisa ditemui terlihat di ajang kontes modifikasi. Yang terakhir ada modifikasi aliran Street Fighter. Aliran Street Fighter lebih banyak dipakai untuk memodifikasi motor-motor sport batangan seperti Honda Tiger, Yamaha Scorpio, Vision, dan lain-lain. Ya, meskipun ada juga motor bebek maupun Matic yang dimodif beraliran Street Fighter ini, tetapi menurut saya, motor sport batangan lebih cocok buat dimodif Street Fighter daripada motor jenis lain. Sejarah Street Fighter sendiri berawal dari sekumpulan pengguna sportsbike di Eropa yang mengalami crash sehingga menyebabkan fairing motor mereka pecah. Karena harga fairing satu set mahal, mereka mengakali hal tersebut dengan modifikasi ringan, yaitu dengan mengganti stang, memasang headlamp, dan melepas bagian bodi yang rusak. Motor yang sebelumnya full fairing pun seketika berubah menjadi motor naked yang berpenampilan kekar. Berawal dari situ, akhirnya tren modifikasi ini pun mulai ramai. Sampai-sampai pemilik sportsbike lain yang tidak mengalami crash pun ikut terinfluence untuk menelanjangi sportsbike mereka menjadi model Street Fighter ini. Street Fighter sempat booming di kalangan bikers tanah air. Ciri-ciri modifikasi ini diantaranya adalah pemakaian headlamp bergaya minimalis, stang model lebar, serta kaki-kaki kekar yang biasanya didapatkan dari limbah moge. Untuk penggemar Street Fighter yang cukup ekstrim, biasanya mereka juga memangkas jok belakang menjadi model single seat dengan bentuk yang lebih minimalis, atau yang pengen tampil hedon bisa juga memasangi lengan ayun belakang memakai model mono arm. Beberapa rider Street Fighter juga dikenal memiliki penampilan yang nyentrik saat berkendara, terutama pada helmnya yang memiliki bentuk ala-ala karakter film Alien vs Predator, atau kalau enggak helmnya dikasih rambut-rambutan gimbal model seperti ini. Pecinta Street Fighter sampai saat ini masih ada kok. Oh iya, aliran Street Fighter di Indonesia dikenal juga dengan sebutan Minor Fighter. Minor Fighter sendiri lebih ke branding atau nama khas modifikasi Street Fighter di Indonesia yang awalnya dipopulerkan oleh bengkel dan pecinta Street Fighter di wilayah Purwokerto. Perkumpulan penggemar Street Fighter di Indonesia sendiri juga rutin menyelenggarakan agenda tahunan, yaitu Fighter Day, yang biasanya dilaksanakan pada bulan Oktober di setiap tahunnya. Nah, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita tentang aliran modifikasi sepeda motor yang sempat populer di Indonesia. Adakah teman-teman yang dulu pernah memodif motor kesayangan dengan salah satu aliran modifikasi ini? Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.